Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aprilia Maulidina. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai strategi arsitektur jasa dengan fokus utama pada interaksi service blueprinting dalam manajemen kualitas layanan. Di era ekonomi modern saat ini, layanan bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan inti dari keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Langsung masuk pada slide yang pertama, yaitu evolusi dan ontologi desain jasa. Dimulai dengan memahami mengapa desain jasa itu berbeda. Nah, kita sedang mengalami pergeseran paradigma menuju service dominant logic. Berbeda dengan produk fisik yang statis, jasa adalah sebuah proses yang eksis dalam dimensi waktu. Dalam ontologi desain jasa, kita tidak hanya menjual material tetapi menjual pengalaman. Oleh karena itu, arsitektur jasa harus direncanakan secara sistematis melalui manajemen kualitas total atau TQM, agar interaksi antar penyedia dan pelanggan dapat menciptakan nilai yang maksimal secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada komponen inti service blueprint. Nah, untuk merencanakan layanan yang sempurna, kita membutuhkan service blueprint sebagai tulang punggung visual. Ada 3 komponen utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu physical evidence, yaitu bukti fisik atau artefak nyata yang dilihat pelanggan seperti desain aplikasi atau interior gedung. Yang kedua yaitu ada on-stage action. Ini adalah interaksi langsung antar staf garis depan dengan pelanggan. Nah, momen ini di mana janji layanan dipenuhi. Yang ketiga yaitu ada support proses. Dan yang tidak terlihat namun krusial adalah proses pendukung, yaitu infrastruktur internal yang menjamin seluruh operasi berjalan lancar. Selanjutnya yaitu ada garis pemisah fungsional. Kekuatan utama dari sebuah blueprint terletak pada garis-garis pemisahnya. Yang pertama yaitu line of interaction, yang menandai titik temu langsung antara pelanggan dan perusahaan. Yang kedua yaitu line of visibility, yang sangat krusial karena memisahkan apa yang boleh dilihat pelanggan dan apa yang harus tetap menjadi proses internal di belakang layar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu line of implementation, yaitu yang memisahkan zona perencanaan manajemen dengan zona operasional. Selanjutnya yaitu ada integrasi model SERVQUAL. Lalu bagaimana cara kita mengukur kualitasnya? Nah, kita itu mengintegrasikan dimensi SERVQUAL ke dalam elemen blueprint. Misalnya dimensi reliability atau kendala diukur pada proses backstage. Dimensi assurance atau jaminan kita asah pada interaksi on stage. Sedangkan aspek tangibles atau bukti fisik fokus pada lapisan teratas blueprint. Pemetaan ini memudahkan manajer untuk mengetahui secara tepat di titik mana kualitas layanan perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada titik gagal dan diagnosa operasional. Nah, salah satu manfaat praktis dari metode ini adalah kemampuan diagnosis. Kita bisa mengidentifikasi yang pertama yaitu ada fail point, titik-titik di mana kesalahan kemungkinan besar terjadi. Nah, di sini kita bisa menerapkan prinsip Pokayok atau sistem anti salah agar kegagalan tidak sampai ke tangan pelanggan. Yang kedua yaitu ada bottlenecks. Kita juga bisa melihat hambatan atau penumpukan proses yang menyebabkan waktu tunggu yang lama. Nah, dengan data ini kita bisa melakukan rekayasa alur kerja agar lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada implementasi lintas industri. Nah, teori ini telah terbukti sukses di berbagai industri, di mana sektor kesehatan
blueprinting digunakan untuk mempercepat proses pasien pulang agar lebih efisien. Di sektor transportasi, contohnya pada kereta cepat Wush, metode ini membantu mengoptimalkan proses boarding dan layanan digital. Nah, sementara di industri perhotelan, fokusnya yaitu pada moment of truth, saat tamu tiba untuk memastikan kesan pertama yang luar biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.